adalah orang Majus. Kedua rombongan ini asalnya dari daerah yang sama, negeri timur, dari daerah yang dikenal sekarang daerah Irak atau daerah Mesopotamia atau daerah Babylon atau daerah Persia. Jadi dua kelompok orang ini punya perjalanan. Harap-harap what I tell to you, you understand what the God's planning in our life. Saya harap bahwa apa yang saya katakan kepada Bapak Ibu bisa tahu sebenarnya rencana Tuhan bagi hidup ini seperti apa dari dua kelompok orang ini. Nah, pertama karena kita baru saja merayakan Natal, saya akan membaca duluan Matius pasal 2 ayat 1 mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi ini perjalanan kelompok yang kedua. Itu setelah perjalanan kelompok pertama ratusan tahun sebelum datang kelompok yang pertama ini. Ada kelompok yang sudah mendahului kelompok yang kedua ini, yaitu orang Majus atau dikenal dengan wise men from the east, orang-orang cerdas dari sebelah timur. Nah, cerita tentang orang-orang Majus dalam perjalanan ini banyak kita sudah paham, sudah tahu. Tapi kita akan ikut secara terbat dan teliti malam ini. Namun saya akan dahulukan perjalanan dari kelompok yang pertama, Abraham, Lot and his wife and all their cattle. Jadi pertama, perjalanan daripada Abraham yang nama awalnya Abram bersama istri bersama Lot. Ini rombongan dari timur pertama yang datang ke tanah perjanjian, yang datang ke tanah Israel. Mari kita lihat perjalanan mereka. Saya harap bahwa ketika kita mengikuti apa yang saya tuturkan, nanti kita akan mendapatkan apa dalam perjalanan 1 tahun ini. Ada bahagian yang tersirat dalam perjalanan dua kelompok ini. Pertama, ternyata dalam melaksanakan perjalanan, kita perjalanan 1 tahun,
our journey only 1 year from January to December 2022. Jadi perjalanan kita 1 tahun. Kita kurang tahu perjalanan daripada Abraham dan dengan tim atau rombongannya itu berapa lama. Tapi mari kami lihat, bermacam-macam kesukaran mereka jalani, bermacam-macam kesulitan mereka hadapi, bermacam-macam percobaan mereka dapatkan, bermacam-macam pressure mereka alami. Saya rasa Bapak Ibu telah membacanya dengan baik. Pertama, ternyata yang mendera perjalanan daripada Abraham. Well, on Abraham journey, number 1, yang pertama adalah kelaparan. Dalam pasal 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Sekali lagi kita tidak tahu how many years Abraham take journey from the east to Israel. Kita tidak tahu berapa lama perjalanan dari Abraham dari sebelah timur, dari daerah Mesopotamia, dari daerah Kasdim, dari daerah Babylon, dari daerah Iran sekarang ini. Mereka mengadakan perjalanan, tapi dalam perjalanan itu pertama yang mereka temui adalah kesukaran, kekurangan. Sekali lagi, kekurangan, lack of food, kekurangan makanan. Ini penderitaan, kesulitan yang mendera dalam perjalanan. Saya tidak tahu dalam 2022 dalam perjalanan sampai mau mengakhiri, apakah kita didera dengan kelaparan sampai Abraham harus lari ke negeri orang lain. Yang kedua, akibat kelaparan didera dengan kekhawatiran, scared about his life. Mulai ada kekhawatiran, mulai ada ketakutan. Apakah dalam perjalanan 2022 ini, sebelum beberapa jam lagi kita mengakhiri, mungkin sampai saat ini masih ada ketakutan, seperti yang mendera Abraham dalam perjalanan dari sebelah timur menuju ke tanah perjanjian. Pada waktu itu ia masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik panasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. You see, in the journey, while Abraham scared about his life, khawatir mengenai hidupnya. Kedua, dalam kekhawatiran ini muncul kebohongan dan dusta. Kiranya apa yang saya sampaikan, kita coba mengevaluasi perjalanan dari Januari menuju ke tanah perjanjian. Bilanglah 2023, walaupun banyak orang bilang that is the years very dangerous, itu adalah tahun-tahun yang mengerikan, tapi kita melihat itu sebagai tanah perjanjian. Waktu sebelum kita lewati, apakah pernah dalam 2022 pernah kami khawatir seperti Abraham khawatir sampai dia harus berbohong, sampai kita harus berbohong, kita khawatir tentang sesuatu, sampai kita bisa berdusta, sampai bisa kita menipu, sampai kita bisa omong kosong terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang paling dekat. Mungkin itu pernah terjadi. Yang ketiga, dalam kelompok yang ketiga, pernah kehilangan yang dicintai. Apa dalam perjalanan
baca ayat 15, warna biru itu. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat serai mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Dia kehilangan orang yang dia cintai. Apakah dalam 2022 ini kita didera dengan kehilangan orang yang kita kasihi, atau barang yang kita cintai, atau harta yang kita cintai, atau simpanan yang kita simpan, yang kita kasihi, harta yang emas, atau barang-barang tertentu? Tonight, this is evaluation night. Malam ini adalah malam evaluasi. Sebelum kita tutup 2022, kita akan katakan, pernah saya merasa seperti tidak ada harapan di hidup. Saya hampir mati, bukan lapar saja karena kekurangan duit, makanan, minuman, tapi secara rohani saya juga kelaparan. Yang kedua, apakah dalam perjalanan 2022 pernah saya didera dengan kekhawatiran sampai saya harus bertindak yang tidak benar, harus berbohong, berdusta, harus menipu diri sendiri seperti Abraham dalam perjalanannya? Dia katakan, kasih tahu bahwa engkau bukan istriku tapi saudaraku, meskipun itu saudara. Karena khawatir, takut kehilangan nyawa, akhirnya dia berbohong, dia berdusta. Dia mengalami itu dalam perjalanan. Dan seandainya we ever lie someone as a liar, I think we must remember this night. This is the last night to make decision. Seandainya kita pernah menjadi orang yang khawatir dan berbohong di 2022, ini malam pembuatan keputusan. I must left everything where we call sin. Kita harus tinggalkan semua yang disebut dengan dosa. Dan istri, kehilangan istri, karena ketakutan yang saya coba buat dengan kata kehilangan yang dicintai. Ini Abraham dalam perjalanan kehilangan istri yang dicintai. Kita bukan istri, tapi mungkin COVID juga ada yang istri, mungkin ada yang suami, mungkin ada yang anak-anak, mungkin ada yang teman, sahabat yang paling dicintai. Tapi lebih daripada itu, mungkin dalam bidang bisnis ada yang dicintai hilang, yang dikasih, yang diharapkan hilang di tengah jalan. What must we do tonight? Tapi kita harus buat malam ini as the last night in 2022, yang adalah hari terakhir di 2022. Yang berikut, apakah pernah are we ever bring destruction to anybody or to our family? Dalam perjalanan Abraham pernah menjadi pembawa bencana. Apakah dalam perjalanan 2022 malam ini kita mau akhiri, kita buat hitung-hitungan dengan Tuhan? Pernahkah saya bawa bencana buat keluargaku, buat tetanggaku, buat suamiku, buat istriku, buat familiku, buat gerejaku? Saya baca perjalanan Abraham dari timur masuk tanah perjanjian. Ternyata dia didera dengan banyak masalah. Dalam perjalanan kita di 2022, kita mesti jujur bahwa kita didera dengan banyak masalah. Tetapi Tuhan menimpakan pula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena serai istri Abraham itu. Karena Abraham bohong
menjadi suami yang mendatangkan bencana, atau istri yang mendatangkan bencana di 2022, atau anak yang mendatangkan bencana, atau pacar yang mendatangkan bencana, atau om yang mendatangkan bencana, atau tante, atau mertua, atau menantu yang membawa bencana. Sebelum zero in our time, we must talk to God. Kita harus berbicara sebelum jam 00:00. Kita harus ngomong kepada Tuhan, "Hai Tuhan, I become dangerous to many friends." Saya telah menjadi bencana dan membawa bahaya buat anak, buat istri, buat suami, buat teman, buat sahabat, dengan tutur bicaraku, dengan cara bergaulku. Dan before this year pass away, I hope you pass away my sin. Sebelum tahun ini lewat, Engkau hapuskan dosaku. Waktu saya mulai baca tentang orang Majus dari timur, dari Iran, saya terus dibawa oleh pimpinan Roh Kudus untuk ingat Abraham dari negeri yang sama. Waktu dalam perjalanan didera dengan masalah. Lalu saya ingat perjalanan kita di 2022, kita tidak bisa menyangka